Halo para dosen dan teman-teman sekalian, perkenalkan saya Evelyn dari kelompok 3. Dengan anggota yang lainnya ada Vincent, ada Matthew, ada Calvin, ada Kathleen, dan juga Jessica. Pada kali ini kami akan mempresentasikan poster yang telah kami buat dengan judul Mengapa Angka Tidak Netral. Nah, sebelum jauh membahasnya, saya pertama-tama akan membahas dasarnya terlebih dahulu, yaitu akuntansi sebagai sistem informasi keuangan. Di mana dalam jurnal yang ditulis oleh Gus Yarinsya dan Samukri tahun 2020, akuntansi itu dipandang bukan sekedar pencatatan angka, melainkan sebagai sebuah sistem informasi dan sebagai sistem yang melakukan proses identifikasi, pengukuran, pengumpulan, analisis, penyusunan, penafsiran, dan juga komunikasi informasi keuangan. Lalu akuntansi juga sebagai sistem informasi itu berfungsi untuk mengubah data transaksi yang mentah menjadi laporan keuangan yang terstruktur, di mana peran utama akuntansi sebagai sistem informasi keuangan itu menjadi bahasa yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan para pengambil keputusan, dan peran-peran spesifiknya itu seperti menyediakan data yang akurat, di mana akuntansi itu memastikan bahwa semua transaksi keuangan itu dicatat secara sistematis sehingga menghasilkan informasi yang lebih objektif. Lalu yang kedua, sebagai alat evaluasi kinerja dan melalui laporan keuangan, sistem ini itu menunjukkan sejauh mana perusahaan telah mencapai targetnya. Dan yang ketiga, ada dasar perencanaan masa depan di mana informasi historis yang disediakan oleh sistem akuntansi digunakan manajemen untuk membuat proyeksi dan anggaran di masa depan. Lalu kita akan lanjut ke tujuan akuntansi sistem sebagai sistem informasi keuangan, di mana tujuan umumnya itu untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna bagi berbagai pemangku kepentingan dengan penekanan yang berbeda sesuai kebutuhan. Nah, untuk tujuan khususnya sendiri itu bisa kita lihat yang pertama pada investor dan kreditur untuk menilai profitabilitas, kinerja, dan resiko perusahaan sebagai dasar keputusan investasi. Dan selanjutnya pada manajemen itu membantu perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan operasional yang bertujuan untuk perusahaan itu bisa mencapai targetnya secara efisien juga dan efektif. Dan pada pemerintah itu menjadi dasar penilaian kepatuhan perusahaan terhadap regulasi khususnya perpajakan. Dan yang terakhir itu kepada masyarakat luas seperti kita-kita yang merupakan masyarakat ini, itu untuk memberikan gambaran perkembangan perusahaan dan dampak aktivitas terhadap kepentingan publik. Lalu, apa pengaruh perbedaan tujuan tersebut? Nah, jadi perbedaan kepentingan itu memengaruhi cara angka akuntansi itu disajikan, baik secara dari sisi bentuk maupun penekanan informasinya. Bisa kita lihat yang pertama itu dari relevansi dan objektivitas, di mana manajemen itu tuh masih memerlukan data proyektif untuk perencanaannya. Nah, sedangkan pihak eksternal itu tuh butuh data historis yang lebih objektif dan terverifikasi. Nah, jadi itulah tujuan yang pertama. Lalu yang kedua, berpengaruh perbedaan tujuan yang pertama. Lalu yang kedua, ada detail dan agregat, di mana informasi internal itu disajikan lebih rinci, sementara laporan untuk pihak eksternal itu bersifat lebih ringkas dan menyeluruh. Dan yang terakhir itu tuh ada kualitas informasi, di mana angka akuntansi harus akurat, relevan, dan juga tepat waktu agar tidak menyesatkan pengambilan keputusan sesuai perannya masing-masing. Selanjutnya, uh, ketidaknetralan angka di akuntansi. Di sini ada 4 yang menyebabkan mengapa angka di akuntansi itu tidak netral. Yang pertama karena judgement dan estimasi manajemen. Sebagian besar angka akuntansi itu melibatkan estimasi terhadap masa depan dan professional judgment. Seperti dari penyusunan aset, kemudian cadangan kerugian piutang, kemudian ada penurunan nilai aset yang tidak bisa diukur secara pasti, melainkan mereka itu didasarkan asumsi. Kemudian dari pengalaman historis serta ekspektasi kondisi ekonomi, juga perbedaan judgment management ini akan menghasilkan angka akuntansi yang berbeda. Meskipun transaksi ekonominya itu sama, hal ini menunjukkan bahwa angka akuntansi itu bukan sekedar hasil hitungan yang matematis, melainkan refleksi dan pertimbangan profesional juga, sehingga tidak netral. Kemudian yang kedua adalah pilihan metode akuntansi. Di sini jika kita terdapat metode yang berbeda, maka hasil angkanya pun akan berbeda. Nah, di sini standar akuntansi itu menyediakan berbagai alternatif metode pengakuan dan pengukuran yang sebenarnya sama-sama diperbolehkan, seperti berbagai macam metode penyusutan yang ada dari straight line, double declining, kemudian unit of activity gitu. Kemudian ada metode penilaian persediaan seperti FIFO, average, LIFO seperti itu. Nah, serta pilihan dari biaya historis, nilai wajar atau present value juga. Pemilihan metode-metode tersebut itu akan secara langsung memengaruhi besar atau kecilnya suatu laba perusahaan, laba aset dan juga ekuitas kewajibannya yang dilaporkan. Oleh karena itu, angka akuntansi ini merupakan hasil dari pilihan kebijakan akuntansi, bukan langsung uh, cerminan dari ekonomi yang sepenuhnya objektif gitu. Kemudian yang ketiga adalah kepentingan ekonomi dan politik. Nah, di sini angka akuntansi ini memiliki konsekuensi ekonomi karena digunakan sebagai dasar dalam kontrak bonus, kemudian perjanjian utang, kemudian penilaian investor, dan juga pengenaan pajak juga. Sehingga kondisi ini itu mendorong manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi yang dapat memaksimalkan manfaat ekonominya, supaya dapat meminimaliskan
resikonya juga. Nah, selain itu, kepentingan regulator dan juga tekanan politik ini juga dapat mempengaruhi praktik pelaporan keuangan. Akibatnya, angka akuntansi ini tidak bersifat netral karena adanya interaksi dengan kepentingan ekonomi dan juga politik. Kemudian yang keempat adalah tekanan regulasi dan pasar. Di sini perusahaan berada dalam pengawasan regulator, investor, kreditor, dan pasar modal. Tekanan untuk menunjukkan kinerja yang baik ini dan juga harus menjaga stabilitas laba ini memengaruhi ekspektasi pasar untuk mendorong manajemen menyajikan angka akuntansi dengan cara tertentu. Meskipun standar akuntansi ini berfungsi membatasi ruang subjektivitas, tekanan, regulasi, dan pasar, uh, namun mereka ini tetap mempengaruhi bagaimana angka ini disusun dan dilaporkan sehingga menguatkan sifat tidak netral di angka akuntansi. Kemudian kerangka konseptual akuntansi itu sebagai landasan penyusunan standar akuntansi yang konsisten dan sebagai pedoman penyelesaian masalah pelaporan keuangan. Dikembangkan oleh FHSP pada tahun 1976 melalui Seven Statements of Financial Accounting Concepts. Kemudian tujuan utama dari pelaporan keuangan itu menyediakan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor untuk mengambil keputusan investasi dan juga kredit. Kemudian pengguna itu dapat memahami kondisi keuangan, kinerja, dan prospek arus kas perusahaan di masa mendatang. Kemudian investor berkepentingan itu terhadap pembagian dividen, lalu ada kreditor yang berkepentingan terhadap pinjaman pokok dan bunga. Kemudian informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas itu digunakan untuk menilai likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Kemudian karakteristiknya sendiri, yang pertama ada relevan, yaitu mencakup feedback value, predictive value, dan timeliness. Feedback value sendiri itu di mana informasinya itu dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mengoreksi dengan harapan atau dari keputusan sebelumnya. Kemudian predictive value itu informasi yang membantu memprediksi kondisi atau kejadian di masa depan. Kemudian timeliness itu informasi yang tersedia tepat waktu sehingga masih berguna bagi pengguna itu untuk membuat keputusan. Kemudian yang kedua ada reliability, di mana ada verifiability, representation faithfulness, dan neutrality. Verifiability itu artinya itu dapat diuji dan dibuktikan kebenarannya secara independen. Kemudian representation faithfulness itu menggambar kondisi sepenuhnya dengan jujur. Kemudian neutrality itu tidak memihak kepentingan pihak tertentu dan ditunjukkan untuk kepentingan umum. Kemudian comparability yaitu dapat diperbandingkan, di mana informasi itu harus memungkinkan pengguna untuk membandingkan laporan keuangan antar periode maupun antar entitas. Dan biasanya itu dicapai melalui konsistensi penerapan metode dan prosedur akuntansi. Kemudian ada materialitas, di mana hanya informasi material yang perlu disajikan dalam laporan keuangan. Dianggap material apabila klien dapat menyebabkan kesalahan atau penyesatan dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada konservatisme, di mana ini tuh menunjukkan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan dengan tujuan meminimalisir risiko dan menghindari penyajian yang terlalu optimis. Kemudian elemen dari laporan keuangan sendiri itu ada aset, yaitu sumber daya ekonomi yang memberi manfaat masa depan. Kemudian liabilitas, yaitu kewajiban kini yang menimbulkan pengorbanan masa depan. Kemudian ekuitas, yaitu hak residual pemilik atas aset. Investasi pemilik, penambahan ekuitas dari kontribusi pemilik. Kemudian distribusi pemilik, yaitu pengurangan ekuitas kepada pemilik. Laba komprehensif, yaitu kenaikan aset bersih selain transaksi pemilik. Kemudian ada pendapatan, yaitu kenaikan manfaat ekonomi dari aktivitas utama. Kemudian ada beban, yaitu pengorbanan ekonomi dari aktivitas utama. Keuntungan itu kenaikan aset bersih non utama, dan kerugian itu penurunan aset bersih. Kemudian pengakuan itu proses pencatatan formal suatu item ke dalam laporan keuangan, termasuk penentuan jumlah rupiah yang dicatat dan diungkapkan. Biasanya memiliki kriteria, yaitu keterukuran, yaitu dapat diukur secara andal. Kemudian relevansi, yaitu bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Kemudian keandalan disajikan dengan jujur, wajar, netral, dan dapat diuji. Kemudian pengukuran ini adalah proses pemberian nilai numerik pada transaksi atau peristiwa ekonomi agar mencerminkan kondisi ekonomi secara relevan dan andal. Dan atribut pengukuran akuntansi ini, yang pertama ada historical cost, yaitu nilai perolehan saat transaksi terjadi. Current cost, yaitu nilai pengganti saat ini. Current market value, yaitu harga pasar yang berlaku saat ini. Net realizable value, itu nilai per share yang dapat direalisasikan. Kemudian discounted future cash flow, itu nilai kini arus kas masa depan. Kemudian jenis pengukurannya ada fundamental measurement, yaitu berdasarkan hukum alam. Derived measurement, yaitu pengukuran dari beberapa variabel. Kemudian flat measurement itu berdasarkan suatu kebijakan. Kemudian skala pengukuran ada nominal, kemudian ordinal itu peringkat, interval yaitu seperti jarak, dan rasio. Oke, ke bagian pentingnya kerangka konseptual. Kerangka konseptual akuntansi berperan sebagai fondasi yang menjamin konsistensi, kualitas, dan transparansi laporan keuangan melalui penyediaan standar acuan yang koheren dari periode ke periode. Dengan mengedepankan karakteristik kualitatif seperti relevansi dan keterbandingan, kerangka konseptual ini memfasilitasi pengambilan keputusan ekonomi yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan, sekaligus meminimalkan subjektivitas serta risiko manipulasi data oleh bagian manajemen.
Kerangka konseptual sendiri memastikan bahwa informasi yang disajikan bebas dari bias material sehingga integritas dan keandalan laporan keuangan ini tetap terjaga di tingkat nasional maupun global. Dan dalam hal ini sudah mencangkup dari 3 poin terhadap pentingnya kerangka konseptual mulai dari konsistensi penyusunan laporan, kualitas dan ketergantungan informasi, serta membatasi subjektivitas dan potensi bias. Nah, selanjutnya ini adalah contoh nyata ketidaknetralan angka dalam akuntansi, di mana kami menggunakan adanya perbedaan metode pencatatan persediaan antara gudang garam dan Sampurna sebagai contoh kasus. Nah, ini bisa dilihat di grafik di sebelah kanan ini, gudang garam yang menggunakan metode FIFO itu secara konsisten memiliki perubahan nilai HPP yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Sampurna yang menggunakan metode average. Di mana ini misalnya gudang garam dan Sampurna itu membeli persediaan di harga yang sama pada bulan pertama, tetapi di bulan kedua itu terdapat peningkatan harga yang lumayan drastis. Gudang garam itu akan pasti memiliki HPP yang lebih rendah dan laba yang lebih tinggi dibandingkan dengan Sampurna. Karena metode FIFO itu kan mencatat menggunakan harga lama terlebih dahulu sebagai pencatatan HPP-nya. Di mana adanya perbedaan angka nilai HPP ini antara kedua metode itu menunjukkan bahwa angka dalam akuntansi itu tidak bersifat netral atau objektif. Karena ya ini kan dipengaruhi hanya karena metode metode pencatatannya, bukan karena harga harga beli barangnya. Di mana ya ini bisa disebabkan oleh manajemen memilih untuk menggunakan FIFO karena dia ingin harga atau labanya itu kadang lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitornya, atau eh, suatu perusahaan itu memilih untuk menggunakan metode average agar ya labanya itu lebih stabil dan tidak sefluktuatif kompetitornya yang lain. Di mana ya kesimpulan ini juga didukung oleh penelitian oleh Teplika dan Senova pada tahun 2020 yang membuktikan bahwa dalam simulasinya itu Vivo itu menghasilkan HPP yang paling rendah yang kemudian diikuti oleh average dan LIFO. Di mana ini tergantung pada tren biaya perolehan persediaan, dan secara eksplisit dia mengatakan bahwa ini juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi lingkungan sekitarnya. Di mana dengan adanya ini kan ini menunjukkan bahwa ya dengan menggunakan metode FIFO, jika harga harga itu cenderung meningkat, tentunya laba perusahaan itu tentunya akan lebih tinggi jika menggunakan metode FIFO dibandingkan dengan menggunakan metode average yang akan lebih stabil. Berikutnya yang cukup menarik di sini adalah bahwa manajemen memilih atau menentukan metode itu juga tidak sembarangan atau asal pilih, tapi disesuaikan dengan tujuan atau strategi mereka masing-masing. Dan disitulah terjadi yang namanya ketidaknetralan. Misalnya, manajemen yang ingin terlihat baik kinerja labanya itu bisa saja menggunakan atau memilih metode FIFO, first in first out, supaya laba terlihat lebih maksimal. Karena kalau first in first out, yang dicatat adalah persediaan yang pertama kali masuk, dan dalam kondisi inflasi, hal itu bisa membuat HPP jadi lebih murah, sehingga labanya lebih maksimal tadi. Tetapi bagi manajemen yang lebih mementingkan kestabilan laba, jelas mereka akan lebih milih metode average. Karena metode average itu pada dasarnya bisa membuat laba itu terlihat relatif stabil dan tidak naik turun secara drastis gitu, seperti metode FIFO. Oleh sebab itu, angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan itu sebenarnya sudah dibentuk atau dalam tanda kutip sudah diatur oleh kepentingan manajemen. Sehingga angka-angka tersebut tidak bisa dianggap netral atau tidak bisa dimaknai secara mentah-mentah gitulah, secara eksak. Dan hal tersebut itu sesuai dengan penelitian oleh Trisanti tahun 2014 yang menyatakan bahwa kebijakan akuntansi itu bersifat diskresioner. Jadi, manajemen itu memang memiliki kebebasan untuk memilih metode apa yang akan digunakan untuk laporan, selama tidak melanggar aturan dan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Dan pilihan itu tidak akan diadopsi atau diimplementasikan tanpa pertimbangan manajemen atas dampak dari pemilihan metode tersebut. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.